Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu guru saya pernah bilang begini, wahai muridku, bila engkau sudah bisa menyaksikan siapa penguasa di dalam sholat itu, bila engkau sudah bisa menyaksikan siapa penguasa di dalam mandinya badanmu itu, bila engkau bisa menyaksikan siapa yang menaikkan motor badanmu itu, bila engkau sudah bisa menyaksikan siapa yang menguasakan merokok atas badanmu itu, jika engkau sudah bisa menyaksikan siapa yang berperan di dalam segenap tingkah laku badanmu, maka itulah makna hakikat berzikir. Zikir, ingat, jika kamu sudah kenal siapa penguasanya, dialah al-hayat, dialah roh yang memperjalankan badan-badanmu, yang memperjalankan badanmu atas sholat badanmu, yang memperjalankan badanmu atas merokoknya badanmu, yang memperjalankan badanmu atas naik motornya badanmu, yang memperjalankan badanmu atas memasaknya di dapur badanmu, atas berlakunya badanmu ketika berapa-apa saja. Itulah kuasa dari roh, yakni hidup. Tanpa adanya roh, tanpa adanya hidup, apakah ada seluruh peristiwa-peristiwa yang mengenai badanmu itu? Tanpa roh, tanpa hidup, badanmu tak ada, dirimu gaib. Yang ada hanya zatullah, hayatullah. Maka pandanglah hidup itu yang berkuasa atas segala tindak laku badan-badanmu. Saksikanlah hidup sebagai penguasa tunggal atas seluruh status-status badanmu. Karena yang punya status hakikatnya adalah roh itu sendiri. Roh itu siapa? Roh itu bukan makhluk. Ruhullah, kutiupkan rohku. Roh itu adalah Allah sendiri, kuasa Allah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah akan menyiksa siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Inilah cuplikan ayat bahwa si pemilik langit dan bumi, syariatnya langit yang di atas itu, bumi yang ada yang kita injak ini. Akan tetapi makna hakikatnya langit dan bumi itu adalah hati dan badan kita ini. Langit itu hati manusia, badan inilah buminya. Bumi badan kita yang tumbuh bulu, yang tumbuh keringat, sama seperti bumi yang ada di alam ini. Jadi hati ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat sang pembolak-balik hati, tetapkanlah aku dalam agamamu. Maksudnya ketika hati kita diperankan, distatuskan apa saja, baik bahagia, baik sedih, tetapkanlah kita memandang Allah lah yang berkuasa di dalamnya. Ketika kita bahagia, kita memandang hiduplah yang membahagiakan. Ketika kita bersedih, hiduplah yang menyedihkan. Ketika kita sudah memandang hidup, hati kita akan mutmainnah, akan tenang menghadapi persoalan-persoalan keduanya. Hati kita akan selalu selamat memandang Allahnya ketimbang memandang status-status yang diperankan di dalam hati kita. Luasnya langit zahir itu dan luasnya bumi sudah terangkum semuanya ada di dalam dirimu sendiri, ada di dalam diri manusia, karena manusia itu adalah rahasia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita bisa menyaksikan Allah di dalam segala apa-apa dan di dalam segala siapa-siapa? Kita harus mengenal diri kita ini siapa. Hakikatnya diri manusia itu siapa? Hakikatnya diri manusia dan diri makhluk seluruh alam ini adalah Adam, yakni tak ada, tak wujud, tak nampak, tak nyata. Adanya manusia ini, adanya wujud manusia ini, adanya kenyataan manusia ini karena adanya wujud nyatanya Allah yang meliputi apa-apa dan yang meliputi siapa-siapa. Mari kita ilustrasikan, mari kita logikakan. Contoh di dalam diri sendiri. Ketika kita makan, ketika kita minum, siapakah yang mengolah, yang memproses hasil makan yang kita makan, hasil minuman yang kita minum? Siapakah yang menata, yang menjadikan daging, yang menjadikan imun tubuh, yang menjadikan energi, yang menjadikan vitamin dan seluruhnya sampai menjadi kotoran? Apakah kita sendiri yang mengolahnya? Jika memang hidup dan badan ini milik kita, mestinya kan kita sendiri yang mengolahnya di dalam diri ini, di dalam tubuh ini. Sedangkan kita sendiri tidak pernah sedetik pun mengolah apa-apa yang sudah masuk di dalam diri. Siapakah yang mengolahnya? Siapa yang
memperjalankan makanan dan minuman ini sehingga diproses lagi menjadi daging, menjadi vitamin, menjadi energi, menjadi kotoran, yakni adalah zatullah, ruhullah. Hidup itulah yang memproses. Tanpa adanya hidup maka tak akan ada proses. Contoh lagi, kita ketika kita memandang area sekitar kita ini, kayaknya pohon yang di sebelah sana itu kayaknya wujud, seolah-olah pohon itu wujud. Akan tetapi seluruh makhluk itu hakikatnya tiada, hakikatnya adam. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa seluruh makhluk itu bersifat adam, ora wujud? Maka kita harus kembali lagi kepada wujudullah. Maksudnya hayatullah, ruhullah yang ada di badan kita ini. Coba kita ilustrasikan. Pohon-pohon yang ada di sini kan, ini kan syariat. Syariatnya ada, pohonnya wujud, kayaknya seolah-olah pohon itu wujud di area kita ini. Hanya seolah-olah saja, akan tetapi tanpa hidup yang ada di diri saya, tanpa hidup yang ada di diri Anda sekalian, tanpa ruhullah yang mendalami seluruh makhluk-makhluk ciptaannya, apakah ada apa-apa dan siapa-siapa yang kita pandang? Apakah ada tumbuhan itu? Apakah ada hayawan? Apakah ada manusia? Tentu tak akan ada tanpa wujudnya ruhullah yang ada di badan kita ini. Ruhullah lah yang mewujudkan, yang menciptakan pohon itu wujud, hayawan itu wujud, manusia itu wujud, segala keadaan susah dan senang itu wujud. Semua karena wujudullah, karena wujud nyatanya Allah di dalam diri kita. Tanpa ada Allah, tanpa ada ruhullah, apakah manusia ada di bumi ini? Apakah manusia bisa tercipta di sini? Tanpa ruhullah, apakah badan-badan ini bisa sholat? Apakah badan-badan ini bisa makan? Apakah badan-badan ini bisa mandi? Apakah badan-badan ini bisa ngopi, ngerokok? Jadi pekerjaan siapakah semua itu? Jika kita masih belum beriman kepada Allah, penguasa langit dan bumi, maka kita tak akan bisa memandang Allah, tak akan bisa menyaksikan Allah yang ada di mana-mana dan tak akan kemana-mana itu. Kita hanya memandang wujud makhluknya ketimbang kita memandang wujud Khalik, sang penciptanya. Karena apa? Karena di dalam hati kita masih makhluk yang menduduki Tuhan di dalam hati kita. Makhluk kitalah yang bisa merokok, makhluk kitalah yang bisa bekerja, makhluk kitalah yang bisa naik motor, makhluk kitalah yang bisa memasak di dapur, makhluk kitalah yang berilmu, yang beramal, yang bisa sholat. Karena seluruhnya rojiunnya hati kita selama ini hanya kepada badan-badan ini yang kita berhalakan, badan-badan ini yang kita tuhankan. Seolah-olah badan ini punya hidup, seolah-olah badan ini punya kuasa, seolah-olah badan ini punya daya upaya, seolah-olah badan ini punya ikhtiar sendiri di luar ikhtiarnya Allah, di luar ikhtiarnya ruhullah. Nah, maka sadarilah, mari kita sadari, mari kita pahami, mari kita renungkan, siapakah yang berperan atas badan-badan kita ini selama ini? Yang berperan adalah af'alullah, yakni ruhullah. Bila kita sudah bisa memandang ruhullah lah yang berperan, yang menggerak-gerikkan badan ini, apa saja, itulah makna berzikir, itulah makna ingat,
Dan itulah makna sholat, serta itulah makna menyembah dan mengabdi kembali kepada Allah sang pencipta dan penguasa langit dan bumi. Tujuannya apa kita ada di dunia ini? Tujuan kita ada di dunia ini adalah awal kita gaib, awal kita tidak ada, terus diadakan di dunia ini, kembali nanti menjadi kegoiban lagi, tiada lagi. Bagaimana cara kita bisa menyembah kepada Allah? Maka fanahkanlah dirimu di hatimu, wujudkanlah roh Tuhan Allah yang berkuasa atas badan-badan ini dan badan-badan manusia yang lain. Demikian para sahabat, semoga bisa kita pahami dan semoga Allah selalu membimbing hati kita menuju ingat dan menuju berzikir serta menuju kembali ke pangkuan ilahi. Kembali ke pangkuan ilahi itu maksudnya hati selalu memandang hidup daripada hati selalu memandang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.